Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu kita kegiatan hari ini untuk ngobrol ini. Iya. Jadi pada kesempatan siang ini kira-kira apa nih yang ingin Ibu omongkan nih kegiatan kita ini? Iya, ini Pak. Sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa sedikit banyak beban gitu. Merasa banyak beban ya? Iya, merasa banyak beban. Di samping kan saya mengajar full 24 jam. Itu kan ada 2 sekolah gitu. Kemudian ditambah dengan tugas administrasi yang lain, yang sekarang kan lagi ini ada sibuk-sibuknya nih guru mengerjakan administrasi EKIM. Oh iya. Di samping juga saya kan guru dari Kemenak juga. Kalau tugasnya kan di sana, jadi ada tanggung jawab juga di sana mengisi aplikasi. Nah, ada aplikasi emis, ada aplikasi siaga. Nah, kadang nih seperti sekarang ini kan di awal pembelajaran ini semua tugas itu berbarengan. Nah, jadinya tugas itu menumpuk, luar biasa menumpuknya. Di samping itu juga kan sebagai wanita nih, tentunya tugas utama itu adalah ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga ya Bu ya. Iya. Ibu rumah tangga sekaligus wanita karir nih judulnya. Iya. Di samping itu juga akhir-akhir ini yang membuat saya lelah itu pulang pergi ke sekolah. Karena kan kondisinya saya itu dari rumah ke sekolah lumayan jauh. Iya. Jadi ketika sampai ke sekolah itu dengan beban yang banyak tadi, ditambah tadi jarak yang sangat jauh, akhirnya tuh ketika sampai sekolah itu saya rasa itu kelelahan. Kelelahan ya. Iya, kelelahan. Nah, dari kelelahan inilah akhirnya semangat ke sekolah itu mengajar itu jadi berkurang. Oh, semangat mengajar jadi berkurang ya. Ya, berkurang. Saya merasa karena kalau sebelumnya saya ke sekolah itu masih semangat nih. Bahkan di jalan pun saya masih sempat merencanakan apa yang akan dilakukan. Kalau sekarang rasanya tak ada waktu lagi karena banyaknya beban tadi. Iya. Jadi sampai ke sekolahnya tidak semangat, akhirnya berpengaruh ke mengajar kita. Nah, karena gurunya tidak semangat, saya rasa juga anak-anak juga kehilangan semangatnya. Karena mungkin pengaruh dari gurunya tadi ya. Dari rasanya saya tidak mampu menanggung beban itu, Pak. Sepertinya seperti itu, tidak sanggup atau tidak mampu tadi. Oh, enggak. Istilahnya. Berarti kira-kira dari kegiatan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari ya berbagai macam masalah yang mungkin hambatan dari Ibu tadi? Saya berharapnya ada bantuan nih untuk saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Paling tidak saya menemukan solusi bagaimana menumbuhkan kembali semangat saya di samping banyaknya tugas-tugas yang harus saya kerjakan tadi. Oh iya, enggak. Jadi kalau boleh ulun rangkum ya dari ambil kesimpulan dari yang Ibu sampaikan tadi, di mana Ibu merasa beban yang terlalu banyak yang sekarang dirasakan, kemudian juga karena mengajarnya banyak 2 sekolah kan tadi harus terpenuhi jam 2 sekolah, jarak yang ditempuh jauh, kemudian
Ya, maaf ada gangguan sebentar. Jadi kalau boleh ulun ambil kesimpulan dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu merasa beban yang banyak ya, menumpuk Ya, karena mengajar harus 24 jam, kemudian di dua sekolah ya, ya, kemudian jaraknya jauh sehingga merasa betul. kelelahan, dan itu Kelelahan. menyebabkan semangat mengajar menjadi kurang ya Bu ya. Ya, betul Ya, sekali. imbas kepada pembelajaran di kelas di Iya, mana mungkin siswanya akhirnya juga karena melihat ibu gurunya tidak iya, bersemangat jadi iya, ikut tidak semangat. Ya. iya, Betul begitu Bu? iya, betul sekali, Pak. Oh, enggak, enggak. Jadi kalau boleh apa namanya? Tadi kan Ibu ini ingin mengembalikan semangat ya Bu ya? Iya, Ingin mengembalikan semangat Ibu mengajar. iya. Nah, kemudian Ibu mengatasi beban tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu guru yang bersemangat itu seperti apa Bu? Bayangan Ibu mungkin? Ya, menurut saya guru bersemangat itu adalah guru yang datang ke sekolah itu dalam keadaan senang, bahagia, kemudian tidak meninggalkan beban di rumah. Maksudnya tidak berpikiran ke rumah lagi. Jadi fokus ke sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak kita di sekolah. Jadi tidak ada urusan lain lagi. Fokusnya ke mendidik anak itu yang menurut ulun bersemangat bagi ulun itu. Fokus ke pendidikan anak-anak, tidak ada lagi beban yang lainnya. Tidak memikirkan urusan rumah tangga, tidak memikirkan administrasi yang Iya. banyak. Nah, di situ kita Full, bisa ya full anak itu bisa menumbuhkan semangat kita. iya full. Jadi waktu kita mengajar itu full, ya, riang gembira, full untuk mengajar ya. Ya, ya, Nah, kira-kira kalau ini ya Bu ya, kalau bersemangat itu tadi saat mengajarkan tidak ada konsentrasi terpecah, di ya. mana kita masuk dengan riang gembira, fokus pada pembelajaran. Nah, kira-kira kalau boleh dinilai, diberikan nilai ya antara 1 sampai 100, kira-kira Ibu sekarang ini berada di angka berapa ya Bu? Oh iya, kalau misalnya yang semangat seperti saya ceritakan tadi 10 ya saya tuh. Kalau 10. sekarang mungkin sangat rendah ya. Saya rasa mungkin 4 kali ya. Saya Kalau rasa sangat rendah semangat mungkin saya. 40 ya. Iya, iya, 40 ya. Nah, tentu dalam mungkin Bu ya, kalau tadi kan Ibu bilang dengan beban yang begitu banyak, jarak sekolah jauh, kemudian kinerja yang banyak. Nah, kira-kira mungkin untuk mencapai ideal 100 itu mungkin masih sulit ya Bu ya. Nah, sulit dalam waktu iya, cepat. kira-kira Ibu mau mencapai angka berapa nih? Kan tadi 40 kemarin, sekarang mau ke angka berapa nih? Mungkin angka 80 kali ya. 80 ya. Ya, jadi meningkat 2 kali lipat harusnya. Nah, 80 ya Bu ya? Ya, maunya 80 dulu. Oh, mau 80. Alhamdulillah. Nah, kira-kira menurut Ibu cara yang bagaimana yang dapat Ibu lakukan supaya bisa mencapai angka 80 itu Bu? Supaya dapat angka 80, ini yang saya bingung. Mungkin ini kali ya harus bisa mengatur waktu. Mengatur Ini waktu kan ya Bu ya. ya, di saking banyaknya pekerjaan, sedangkan waktu yang kita rasa sangat sempit, mungkin saya harus pintar-pintar mengatur waktu agar semua pekerjaan itu bisa terselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, misalnya kalau memang itu pekerjaan rumah, selesaikan di rumah, kemudian pekerjaan sekolah selesaikan di sekolah. Nah, kemudian yang lain-lainnya itu kan bisa
kita manfaatkan untuk mengerjakan administrasi dan lain sebagainya. Mungkin itu hal yang pertama yang harus saya lakukan, itu manajemen waktu. Ya, manajemen waktu berarti Bu ya, mengatur Ya. waktu. Kira-kira bagaimana cara mengatur waktu itu, mungkin apakah yang akan Ibu buat? Ya, ini sih sulit sebenarnya. Mm-hmm. Saya menyesuaikan waktu itu supaya semua pekerjaan itu terakomodir, tidak ada yang terbengkalai. Selama ini sudah mencoba, nah cuma kayaknya kalau hanya sebagai mencoba aja saat ini kerjakan ini tanpa terjadwal. Terjadwal mungkin masih sulit. Karena kan karena banyaknya kerjaan tadi bisa jadi sering lupa gitu. Iya. Mungkin akan saya perbaiki lagi dengan membuatkan jadwal yang terstruktur mungkin. Iya. Jadi membuat jadwal ya Bu ya? Iya, berjadwal. Jadi ditulis. Iya. Nah, saya berencana untuk menulisnya. Nah, jadi jadwal itu tidak hanya sekedar rencana-rencana saja, tapi memang ditulis dan ditempel mungkin di rumah dan di sekolah, supaya dilihat setiap saat. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti tadi mengatur waktunya tadi supaya terencana, dibuat jadwal ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira kalau membuat jadwal itu ada kendalanya Bu, atau hambatan yang dirasa tidak? Ada sih. Ada kendalanya. Apa itu Bu, kalau boleh tahu? Kadang saya tidak konsisten. Nah, kadang apalagi kalau ini kan ada HP nih, zaman sekarang mudah nih akses macam-macam di HP. Kadang yang saya lakukan bukan mengerjakan tugas, tapi membuka itu hal-hal lain. Nah, seperti kayak belanja online, itu kan cukup memakan waktu. Jadi itu yang sering membuat waktu saya itu tidak efektif. Oke, berarti dari yang Ibu utarakan tadi, berarti Ibu sudah menemukan solusi ya Bu, yang akan Ibu terapkan tadi, membuat jadwal ya Bu ya, supaya lebih teratur. Nah, cuma kendalanya adalah tadi kendalanya? Tidak konsisten ya. Ya, tidak konsisten melaksanakan jadwalnya. Nah, kira-kira untuk mengatasi tersebut apa yang Ibu lakukan? Maunya sih ada seseorang yang mengingatkan, kan di samping tadi sudah jadwal, kemudian ada lagi seseorang yang membantu mengingatkan jadwal tersebut. Berarti ada minta bantuan orang lain ya untuk mengingatkan jadwal supaya ini kan kadang tadi tidak konsisten. Kira-kira Bu, kapan nih Ibu bisa membuat jadwal itu? Sesegeranya mungkin dalam 1 atau 2 hari ini jadwal sudah selesai. Jadwal sudah 2 hari sudah bisa ya selesai ya Bu ya? Oke. Baik Ibu, berarti dari kegiatan ini kalau boleh ulun kembali rangkum, dalam pertemuan ini Ibu mempunyai kendala dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu kurangnya semangat yang disebabkan oleh banyaknya beban mengajar, kemudian mengajar di 2 tempat, kemudian jarak antara satu sekolah dan sekolah lain dengan rumah cukup jauh, serta kelelahan sehingga Ibu merasa kelelahan gitu ya Bu ya, sehingga kurang semangat ya, menghilangkan semangat Ibu. Nah, namun alhamdulillah itu sudah ketemu solusinya Bu ya, dengan membuat jadwal agar pekerjaan yang Ibu lakukan, beban-beban pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas, dan jadwal itu tadi juga memerlukan orang lain untuk mengingatkan supaya Ibu dapat melaksanakan jadwal itu dengan baik. Oke. Nah,
Kira-kira menurut Ibu, apakah kegiatan kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan awal tadi Ibu? Apa mendapatkan solusi dari masalah Ibu? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah sesuai tujuan karena kan saya sudah juga menemukan solusinya, apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Oke Bu, karena waktu ini mungkin kita sudah di penghujung pembicaraan kita. Nah, satu Ibu, apa yang Ibu rasakan saat di coaching tadi? Yang saya rasakan adalah agak lega. Nah, karena kan ada teman curhat nih untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang selama ini saya rasakan. Dan di sini juga saya juga sudah menemukan ide baru, ide untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah sudah merasa nyaman. Oke Bu ya. Kita tadi kan kata Ibu 3 hari ya. Oke, kita bertemu lagi ya Bu 3 hari ke depan untuk mendengarkan cerita Ibu yang sudah berhasil mengembalikan semangat Ibu dalam pembelajaran, jadwal pekerjaan tadi ya. Nah, jadi kita sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat yang gembira, menghantarkan anak-anak kita dalam suasana lingkungan belajar yang menyenangkan. Oke Bu, saya tunggu ya. Kita 3 hari ke depan ketemu lagi. Oke, siap. Iya, sampai di sini Bu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Pauji. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ada masalah. Jumpa lagi ya kita di hari ini. Ngomong-ngomong nih, apa yang ingin kita bicarakan pada sesi ini? Gini Bu, saya ini kan kena jadwal mengajar itu kena siang ya Bu, yang jam 10 sampai jam 12. Kemudian pagi harinya kan sebelum pembelajaran ulun itu pembelajaran eksak. Nah, jadi kan kadang karena jam pembelajaran ulun tadi siang, paginya eksak, sehingga ulun merasa anak-anak itu kurang minatnya dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin karena mereka tadi kan pembelajaran sebelumnya sudah terkuras terkuras energinya pembelajaran eksak, sehingga pembelajaran berikutnya terkena imbasnya nih Bu. Jadi minat mereka mengikuti pembelajaran yang saya ampu itu berkurang. Oh iya, jadi nih Bapak ini jadwal mengajarnya siang ya Pak? Iya, jam 10 sampai jam 12. Kan anak-anak itu energinya terkuras karena sudah belajar pagi selama 3 jam ya. Karena itu mengakibatkan minat mereka terhadap pelajaran Bapak menurun. Nah gitu ya? Iya, merasa kurang gitu ya. Ya, sebenarnya dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak inginkan? Ya, tentunya ingin mencari jalan keluar bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan minat anak mengikuti pembelajaran PPKN ini Bu. Karena kan karena jamnya siang tadi, kira-kira hal apa yang dilakukan supaya mereka itu tetap semangat, tetap berminat mengikuti pembelajaran PPKN gitu Bu. Jadi mencari solusi lah, mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini ada solusi. Iya. Jadilah Bapak ingin anak-anak
tetap minatnya tinggi terhadap pelajaran Bapak dan Iya. tetap bersemangat mengikuti pelajaran. Oke. Kira seperti apa sih kriteria anak bersemangat mengikuti Mm-mm. pelajaran itu kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya ya Bu, anak yang berminat mengikuti pembelajaran itu adalah anak yang antusias mereka mengikuti pembelajaran, kemudian mereka aktif kan selama proses pembelajaran tersebut, tidak hanya gurunya kan yang istilahnya berpusat pada siswa lah, mereka terlihat aktif, kemudian senang, antusias mengikuti pembelajaran. Nah, begitu Bu, kalau menurut saya minat yang baik. Ya. Nah, jadi ketika walaupun nih jam siang nih, tetap bersemangat, kemudian aktif untuk mengikuti pembelajaran. Kalau menurut saya yang Bapak utarakan itu berarti berada di level 10 ya Pak? Ya, seperti itu 10. Idealnya seperti itu ya. Ya, kalau boleh tahu sekarang ini kira-kira anak didik Bapak berada di level berapa? Kalau melihat itu mungkin saat ini berada di 6 kali Bu ya. 6. 6. Iya. Bawah ya Pak ya. Sekarang Bapak rencananya nih kalau keinginan Bapak itu dalam waktu dekat ini ada di level berapa anak-anak Bapak? Untuk minatnya itu kalau bisa ditingkatkan ya, kalau 10 sulit ya memang, mungkin ya paling tidak bisa ke angka 8 lah Bu ya, 8. Oh iya, ditingkatkan ke angka 8. 8. Nah, kalau ke angka 8 harus ya ke angka 8 dulu. Semangat. Kira-kira nih apa yang Bapak bisa lakukan agar anak didik itu bisa berada di level angka 8 itu? Jadi untuk mencapai ke angka 8, supaya menumbuhkan minat, mungkin coba pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya. Misalnya untuk mengembalikan kesadaran mungkin juga bisa kita terapkan mungkin ini kesadaran penuh. Mungkin menerapkan ice breaking ya, supaya kan anak itu tidak jenuh. Misalnya 15-20 menit bisa menerapkan ice breaking atau mindfulness dengan teknik stop, dan juga dengan mengadakan semacam permainan atau kuis ya, kuis berbentuk teka-teki silang. Nah, mungkin nanti agar mereka kan merasa bermain ya, padahal sebenarnya bermain sambil belajar. Nah, kuis, dan mungkin supaya lebih rame, mungkin nanti dibuat semacam kayak cerdas cermat lah mungkin Bu ya, dibuat semacam cerdas cermat. Jadi kan mereka menjawab, diberikan bergiliran. Pertama kan bergiliran dulu nih. Nah, habis bergiliran nanti putaran kedua mungkin bisa rebutan. Nah, jadi untuk mendapatkan mengumpulkan nilai terbanyak. Jadi kan tiap kelompok nanti termotivasi. Nah, sehingga diharapkan dengan mengadakan permainan semacam kuis tadi bisa meningkatkan minat mereka mengikuti pembelajaran PPKN. Iya, luar biasa rencana Bapak. Tadi ada pembelajaran yang bervariasi, kemudian penerapan mindfulness, nah kemudian ice breaking, belajar sambil bermain. Kan banyak tadi macamnya ya, supaya minat anak itu meningkat. Kira-kira bagaimana nih Bapak bisa melakukannya yang kita tadi seperti variasi, apa yang Bapak lakukan? Ya tadi. Jadi yang saya lakukan itu yang pertama adalah menyiapkan
kan just bahan ya. Kalau kalau untuk ice breaking kan mencari bahan tentang ice breaking. Kemudian kalau stop juga berarti kan memerlukan media, berarti media paling tidak LCD dan apa namanya audio. Nah, jadikan untuk pengantar musik. Kemudian kalau untuk kuis tadi bisa menggunakan yang mungkin yang sederhana dulu, yang offline. Itu ada aplikasi teka-teki silang itu bisa digunakan. Crossword. Ya. Itu waktunya bakal seperti apa, Pak? Apa memakan waktu lama atau waktu dekat ini? Tidak, karena kan mudah saja sebenarnya itu di aplikasi. Paling seminggu, jadi nanti pembelajaran minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Nah, kan dari banyaknya tadi yang akan Bapak lakukan, nah dari model tadi, kemudian cara penyampaian pembelajaran seperti kuis tadi, kira-kira yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Bisa bersamaan, Bu. Bisa bersamaan. Jadi kan di awal pembelajaran kan untuk apa namanya mengembalikan konsentrasi mereka bisa di lakukan ice breaking, kemudian penyampaian materi, kemudian di pertengahan bisa dengan next stop tadi. Nah, kemudian setelah itu bisa nanti pembagian kelompok untuk melaksanakan permainan kuis tadi. Ya. Jadi itu dalam satu pertemuan itu ternyata bisa ya Pak, bisa dengan berbagai metode tadilah. Nah, tentunya saya rasa itu cukup menarik dan mungkin bisa menarik minat anak untuk tertarik belajar, begitu ya Pak? Iya. Nah, ya. Baik. Kira-kira dalam yang akan Bapak lakukan itu dalam berapa hari kira-kira ke depannya? Bapak ada jadwal ngajar lagi? Mungkin untuk menerapkan yang itu tadi, media, kemudian permainan, ice breaking. Itu kira-kira dalam waktu terdekat ini kapan? Berarti minggu depan, Bu, di pembelajaran berikutnya berarti. Mungkin dicoba di kelas yang sama dulu ya, Bu ya. Di kelas yang sama dulu dengan yang lewat tadi misalnya. Rencana di kelas 7 dulu diterapkan. Di kelas 7. Jadi ya di kelas 7, kemudian nanti bisa juga di kelas 8 dan kelas 9 ya, Pak? Ya bisa. Tapi kan tapi untuk satu ini dulu satu putaran aja, tidak melulu itu kan nanti. Kalau minggu depan laksanakan kuis lagi, minggu depan kuis lagi nanti kan bosan juga. Nah, nanti coba kalau ini berhasil mungkin bisa diterapkan ke kelas lain. Kalau ada kekurangan mungkin nanti bisa ditambahkan. Nanti mungkin bisa minta bantu teman sejawat mungkin nanti untuk memberikan untuk melakukan bantuan lah untuk mengobservasi biar nanti apakah ini bisa meningkatkan minat atau bagaimana. Kalau sudah selesai, Bapak boleh. Ya, baik. Kita sudah di ujung sesi. Kira-kira apa nih yang bisa Bapak dapatkan dari pertemuan ini? Ya, alhamdulillah dari kegiatan kita hari ini saya sudah merasa ini ya, apa yang selama ini menjadi unek-unek saya dapat tercurahkan, dapat ada teman ngobrol sehingga dapat merasa plong, merasa lega. Kemudian karena ada pembicaraan hari ini, kemudian juga sudah menemukan solusi kira dilaksanakan. Ya, selamat mencoba ya Pak. Itu rencananya yang bagus tadi. Luar biasa Bapak, di samping anak yang kekurangan minat, tapi gurunya luar biasa mengusahakan bagaimana minat anak tadi bertumbuh kembali.
Iya. Nah, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya, Pak. Siap, siap, siap. Kita Ini ngobrol lagi. benar, hasil Oke. dari tadi, media yang bervariasi yang Bapak gunakan untuk anaknya tadi. Ya, siap. Oke, Mendengar Bu. keberhasilan Bapak. Ah, mantap. Yakin nih saya pasti Bapak berhasil. Amin, amin. Mudah-mudahan, Bu. Amin. Ya, Ya. terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau isi anu dulu lah. Oh, isi dulu di sini. Kayak semalam. Oh, iyalah. Tapi untuk diri sendiri aja. Oh, untuk diri sendiri lah. Beda konsepnya lan semalam. Kalau semalam menilai coachnya lah. Kita coaching menilai. Sekarang semuanya menilai diri sendiri lah. Apa ya? Berarti langsung diketik kalau lah. Iya langsung aja. Sama untuk diri sendiri aja. Iya, mulai aja nah. Kayaknya ulun tadi tuh di mana Pak Ulun merasa terbulik-bulik tadi bagian mana? Anu itu Bu, tadi lihat kayak apa ya mau kode kan maksudnya kayak itu nah. Itu sudah kan ulun jauh seminggu ke depan jalan. Tanyakan pulang. Ini malah jalan di papa aja ya. Gitu ya tuh ulun merasa tapi kada ingat tuh nah di mana terbulik. Itu lah karena itu kada mendengarkan present penuh dengarkan dengan rasa nah. Gimana ya anak anunya nah. Ini nih berarti lo nih di pertanyaan yang berbobot kurang di di refleksi coaching berarti nama kita aja langsung betul lah. Berarti ulun nih pertanyaan belum terarah. lumayan terarah aja. Perlu ditingkatkan lagi. Sama enak berarti lawan yang semalam perasaan nah. Tinggi ya, kita semalam deh sama refleksi diri. Iya lo. Sekalinya merefleksi coach. Iya. Kocok. Ya ayang semalam pulang nah.